Berkeliling dunia dalam 5 bab. Bab 17, kapal cepat ke Polinesia. Sejarah Kepulauan Pasifik terangkum bagi saya dalam satu insiden yang terjadi ketika saya dan 3 teman saya dan 3 teman Indonesia berjalan ke dalam satu toko di Jayapura, ibu kota Papua Indonesia. Ketika itu masih Irian Jaya. Nama teman-teman saya adalah Ahmad, Wiwor, dan Sawakari. Sementara toko itu dikelola oleh seorang saudara bernama Ping Wah. Ahmad, seorang pejabat pemerintah Indonesia, bertindak seperti bos, sebab saya dan dia sedang mengorganisasi survei ekologi bagi pemerintah dan mempekerjakan Wiworks dan Sawakari sebagai asisten lokal. Namun Ahmad tak pernah sebelumnya mendatangi hutan pegunungan Papua dan tak tahu harus membeli persediaan apa. Hasilnya sungguh menggelikan. Pada saat teman-teman saya memasuki toko baru itu, Ping Wah sedang membaca surat kabar berbahasa Cina. Ketika melihat Wiwor dan Sawakari, dia terus membaca surat kabar itu, namun dia lekas-lekas menyingkirkan surat kabar itu ke bawah meja ketika dia menyadari ada Ahmad. Ahmad mengangkat mata kapak, membuat Wiwor dan Sawakari tertawa karena dia terbalik memegangnya. Wiwor dan Sawakari menunjukkan kepadanya cara memegang yang benar dan memeriksa kapak itu. Ahmad dan Sawakari kemudian memandang kaki telanjang Wiwor dengan jari-jari kaki yang terentang lebar karena seumur hidup tak pernah mengenakan sepatu. Sawakari mengambil sepatu paling lebar yang tersedia dan mematutnya dengan kaki Wiwor, namun sepatu itu masih saja terlalu sempit sehingga Ahmad, Sawakari, dan Ping Wah tertawa terbahak-bahak. Ahmad mengambil sisik plastik untuk menyisir rambut hitamnya yang hitam dan kasar. Terlihat olehnya rambut Wiwor yang kaku dan keriting, dan diserahkannya sisir itu kepada Wiwor. Sisir itu langsung tersangkut di rambut Wiwor, kemudian patah sewaktu Wiwor menariknya. Semua tertawa termasuk Wiwor. Wiwor menanggapi dengan mengingatkan Ahmad bahwa dia harus membeli banyak beras, sebab tidak akan ada makanan untuk dibeli di desa-desa pegunungan Papua kecuali ubi jalar yang akan membuat Ahmad diare. Satu lagi hal yang memancing tawa. Terlepas dari segala tawa itu, saya bisa merasakan ketegangan di baliknya. Ahmad orang Jawa, Ping Wah orang Tionghoa, dan Wiwor orang dataran tinggi Papua, sementara Sawakari orang dataran rendah Papua. Dari pesisir utara, orang-orang Jawa mendominasi pemerintahan Indonesia yang menguasai Papua Barat pada 1960-an dan menggunakan bom serta senapan mesin untuk menghadapi perlawanan Papua. Ahmad nantinya memutuskan untuk tetap tinggal di kota itu dan membiarkan saya melakukan survei sendirian bersama Wiwor dan Sawakari. Dia menjelaskan keputusannya kepada saya dengan menunjuk ke rambutnya yang lurus dan kasar, berbeda sekali dari rambut orang-orang Papua, dan berkata bahwa orang-orang Papua akan membunuh siapapun dengan rambut seperti rambutnya bila orang itu berada jauh dari penjagaan tentara.
Pinguah menyembunyikan surat kabarnya karena impor tulisan Cina waktu itu dianggap ilegal di Papua, Indonesia. Di banyak daerah Indonesia, imigran dari Cina berprofesi sebagai saudagar. Rasa takut laten yang sama-sama dimiliki orang-orang Tionghoa yang dominan di bidang ekonomi dan orang Jawa yang dominan di bidang politik meletus pada 1965 sampai 1966 dalam revolusi berdarah ketika ratusan ribu simpatisan Partai Komunis Indonesia dibantai, termasuk ribuan orang Tionghoa. Wiyok dan Sawakari sama-sama memiliki ketidaksukaan terhadap kekuasaan orang Jawa seperti kebanyakan orang Papua, namun mereka juga saling tak menyukai kelompok selain kelompok mereka sendiri. Penduduk dataran tinggi meremehkan penduduk dataran rendah sebagai pemakan sagu yang lemah, sementara penduduk dataran rendah meremehkan penduduk dataran tinggi sebagai orang kepala besar yang primitif. Julukan yang mengacu kepada rambut keriting orang dataran tinggi yang mengembang kribo, sekaligus reputasi mereka sebagai orang yang sombong. Dalam beberapa hari setelah saya mendirikan kamp hutan yang terisolasi bersama Wiyok dan Sawakari, mereka nyaris berkelahi menggunakan kapak. Ketegangan di antara kelompok-kelompok ini diwakili oleh Ahmad, Wiyok, dan Sawakari dan Pinguah mendominasi politik Indonesia, negara berpenduduk terbanyak urutan keempat di dunia. Ketegangan zaman modern itu berakar sejak ribuan tahun lalu. Sewaktu kita berpikir tentang perpindahan populasi besar-besaran ke seberang lautan, kita cenderung berfokus pada yang terjadi setelah Columbus menemukan Amerika dan penggantian orang-orang non-Eropa oleh orang-orang Eropa yang terjadi sebagai akibatnya dalam sejarah. Namun juga ada perpindahan besar menyeberangi lautan lama sebelum Columbus dan penggantian orang-orang Eropa oleh orang-orang non-Eropa lainnya di masa prasejarah. Wiyok, Ahmad, dan Sawakari mewakili 3 gelombang manusia prasejarah yang berpindah menyeberangi lautan dari Asia daratan ke Pasifik. Penghuni dataran tinggi Papua seperti Wiyok barangkali merupakan keturunan gelombang awal kolonisasi Papua dari Asia 40.000 tahun silam. Nenek moyang Ahmad tiba di Jawa dari pesisir Cina Selatan sekitar 4. Perpindahan populasi yang membawa nenek moyang Ahmad dan Sawakari ke Jawa dan Papua disebut ekspansi Austronesia, adalah salah satu perpindahan populasi terbesar selama 6.000 tahun terakhir. Salah satu cabangnya menjadi orang-orang Polinesia yang menghuni pulau-pulau paling kecil di Pasifik dan merupakan bangsa pengarung samudra paling hebat pada zaman Batu Muda. Bangsa-bangsa Austronesia kini digunakan sebagai bahasa ibu di wilayah yang mencakup lebih daripada separuh keliling dunia melalui Madagaskar sampai ke Pulau Paskah. Dalam buku mengenai perpindahan populasi manusia sejak akhir zaman es, ekspansi Austronesia menempati posisi sentral sebagai salah satu fenomena paling penting untuk dijelaskan. Mengapa orang-orang Austronesia yang pada dasarnya berasal dari Cina Selatan mengkolonisasi Jawa dan seluruh Indonesia
dan menggantikan para penduduk asli di sana. Bukan orang-orang Indonesia mengolonisasi Cina dan menggantikan orang-orang Cina setelah menduduki seluruh Indonesia. Mengapa orang-orang Austronesia kemudian hanya mampu menduduki jalur pesisir sempit di dataran rendah Papua, dan mengapa mereka tidak mampu menggantikan kaum Wiyok di dataran tinggi Papua? Bagaimana keturunan para imigran Cina berubah menjadi orang-orang Polinesia? Kini populasi Jawa, sebagian besar pulau-pulau Indonesia lain, kecuali pulau-pulau yang paling timur dan Filipina, relatif homogen dalam penampilan dan gen. Para penghuni pulau-pulau itu mirip orang-orang Cina Selatan dan bahkan lebih mirip lagi dengan orang-orang Asia Tenggara tropis, terutama yang hidup di Semenanjung Malaya. Bahasa mereka juga homogen, meskipun ada 374 bahasa yang digunakan di Filipina serta Indonesia Barat dan Tengah. Semuanya berkerabat dekat dan tergolong ke dalam sub-famili yang sama, Malayo-Polynesian Barat, dari famili bahasa Austronesia. Bahasa-bahasa Austronesia mencapai Asia daratan di Semenanjung Malaya dan di kantong-kantong kecil Vietnam dan Kamboja dekat Sumatera dan Kalimantan, yang merupakan pulau-pulau Indonesia yang paling barat, namun tak ditemukan di tempat lain manapun di benua tersebut. Gambar 17.1. Sejumlah kata Austronesia yang masuk ke dalam bahasa Inggris adalah tabu dan tattoo dari bahasa Polinesia, boondocks dari bahasa Tagalog Filipina, serta amok, batik, dan orang utan dari bahasa Melayu. Keseragaman genetik dan linguistik Indonesia dan Filipina awalnya mengejutkan dengan keseragaman linguistik yang mendominasi Cina. Fosil-fosil Homo erectus yang terkenal dari Jawa membuktikan bahwa manusia telah menghuni setidaknya Indonesia Barat selama jutaan tahun. Seharusnya ada cukup waktu bagi evolusi keanekaragaman genetis dan linguistik serta adaptasi terhadap iklim tropis. Misalnya kulit gelap seperti yang dimiliki banyak bangsa lain yang hidup di iklim tropis. Namun orang-orang Indonesia dan Filipina justru berkulit terang. Mengejutkan pula bahwa orang-orang Indonesia dan Filipina sedemikian mirip dengan penduduk Asia Tenggara tropis dan Cina Selatan dalam hal ciri-ciri fisik selain kulit terang dan gen mereka. Bila kita lihat peta sekilas, jelaslah bahwa Indonesia menyediakan satu-satunya rute yang bisa dilewati manusia mencapai Papua dan Australia 40.000 tahun silam, sehingga kita bisa dengan naifnya menduga bahwa orang Indonesia modern mirip dengan orang-orang Papua dan Australia modern. Pada kenyataannya, hanya ada segelintir populasi mirip Papua di Filipina dan Indonesia Barat, terutama orang-orang Negrito yang hidup di daerah pegunungan Filipina. Seperti juga ketiga populasi sisa seperti orang Papua yang saya sebutkan sewaktu sedang membahas Asia Tenggara tropis bab 16, orang-orang Negrito Filipina bisa jadi merupakan sisa populasi yang merupakan nenek moyang Wiyok sebelum mereka mencapai Papua. Bahkan orang-orang Negrito itu menggunakan bahasa-bahasa Austronesia yang mirip dengan tetangga-tetangga Filipina mereka, yang menyiratkan bahwa mereka pun seperti orang-orang Negrito Semang, Malaysia dan Pygmy Afrika telah kehilangan bahasa asli mereka. Semua fakta itu sangat kuat menunjukkan bahwa tampaknya orang-orang Asia Tenggara tropis atau Cina Selatan yang menggunakan bahasa-bahasa Austronesia belum lama ini menyebar mulai Filipina dan Indonesia
menggantikan semua penduduk sebelumnya, menggantikan semua penghuni sebelumnya di pulau-pulau itu kecuali orang-orang negeri itu Filipina, dan menggantikan semua bahasa asli kepulauan itu. Peristiwa itu tampaknya memang sangat belum lama berselang sampai para kolonis itu belum sempat mengalami evolusi kulit gelap, famili bahasa yang berbeda, juga perbedaan atas keanekaragaman genetis. Bahasa-bahasa mereka tentu saja jauh lebih banyak jumlahnya daripada kedalaman bahasa Cina yang mendominasi Cina daratan, tetapi tidak lebih beraneka ragam. Kebanyakan bahasa yang serupa di Filipina dan Indonesia semata mencerminkan fakta bahwa pulau-pulau itu tidak pernah mengalami unifikasi politik dan budaya seperti Cina. Perincian mengenai distribusi bahasa menyediakan petunjuk-petunjuk berharga bagi rute ekspansi Austronesia yang dihipotesiskan. Famili bahasa Austronesia total terdiri atas 959 bahasa, terbagi-bagi ke dalam 4 subfamili. Namun salah satu subfamili itu disebut Malayo Polinesia, terdiri atas 945 dari 959 bahasa itu, dan mencakup nyaris seluruh kisaran geografi famili Austronesia. Sebelum ekspansi menyeberangi lautan belum lama ini oleh orang-orang Eropa yang menggunakan bahasa-bahasa Indo-Eropa, Austronesia adalah bahasa yang paling tersebar di Austronesia adalah famili bahasa yang paling tersebar luas di dunia. Itu menunjukkan bahwa tampaknya subfamili Malayo Polinesia berdiferensiasi belum lama ini dari famili Austronesia dan menyebar jauh dari tanah air Austronesia, memunculkan banyak bahasa lokal yang semuanya masih berkerabat dekat karena belum mendapat cukup waktu untuk mengembangkan perbedaan linguistik besar. Oleh karena itu, untuk mengetahui letak tanah air Austronesia bukan kepada subfamili Malayo Polinesia kita menengok, melainkan kepada ketiga subfamili Austronesia lain yang sangat berbeda dengan satu sama lain dengan Malayo Polinesia daripada perbedaan di antara subfamili Malayo Polinesia. Ternyata ketiga subfamili lain itu memiliki penyebaran yang tumpang tindih. Semuanya sempit dibandingkan penyebaran Malayo Polinesia. Ketiganya hanya ada di orang-orang aborigin Pulau Taiwan yang letaknya hanya 145 km dari daratan Cina Selatan. Aborigin Taiwan tadinya merupakan penduduk utama pulau itu sampai orang Cina Selatan mulai menetap dalam jumlah besar dalam 1000 tahun terakhir. Semakin banyak orang Cina daratan yang tiba setelah 1945, terutama setelah komunis Cina mengalahkan nasionalis Cina pada 1949, sehingga kini hanya 2% populasi Taiwan yang merupakan aborigin. Mengumpulnya 3 dari 4 subfamili Austronesia itu di Taiwan menunjukkan bahwa tampaknya dalam wilayah Austronesia yang sekarang, Taiwan merupakan tanah air di mana bahasa-bahasa Austronesia telah digunakan selama beribu-ribu tahun, dan karena itu punya waktu paling lama untuk berdivergensi. Semua bahasa Austronesia lain dari yang digunakan di Madagaskar sampai di Pulau Paskah nantinya muncul selama ekspansi populasi keluar dari Taiwan. Kini kita beralih ke bukti arkeologis. Meskipun sisa-sisa di situs desa kuno tidak mencakup kata-kata yang terfosilkan bersama tulang dan gerabah, namun perpindahan manusia dan artefak budaya yang bisa diasosiasikan dengan bahasa tetap terungkap. Seperti sebagian besar daerah lain di Papua, sebagian besar wilayah Austronesia masa kini, Taiwan, Filipina, Indonesia, dan banyak pulau di Pasifik
aslinya dihuni oleh pemburu pengumpul yang tak memiliki gerabah, alat batu diasah, hewan domestik dan tanaman pangan. Kekecualian generalisasi itu adalah pulau-pulau terpencil di Madagaskar, Melanesia Timur, dan Mikronesia yang tak pernah dicapai para pemburu pengumpul dan tidak berpenghuni sampai tibanya ekspansi Austronesia. Tanda arkeologis pertama mengenai sesuatu yang berbeda di wilayah Austronesia berasal dari Taiwan, dimulai pada milenium keempat sebelum Masehi. Peralatan batu asah dan sejenis gaya gerabah hias yang berbeda disebut gerabah Tapen Keng dan berasal dari gerabah Cina Selatan yang lebih tua, muncul di Taiwan dan pesisir Cina Selatan, daerah pesisir selatan daratan di seberangnya. Sisa-sisa padi dan jawawut di situs-situs Taiwan menjadi bukti pertanian. Situs-situs Tapen Keng di Taiwan dan pesisir Cina Selatan penuh tulang ikan dan cangkang moluska, juga pemberat jala dari batu dan kapak yang cocok untuk mengerok batang pohon guna membuat sampan. Jelaslah bahwa para penghuni pertama Taiwan zaman batu muda memiliki kendaraan air yang memadai untuk perikanan laut dalam, dan lalu lintas laut teratur melintasi selat Taiwan yang memisahkan pulau itu dari pesisir Cina. Dengan demikian, selat Taiwan mungkin berperan sebagai tempat pelatihan di mana orang-orang Cina Selatan daratan mengembangkan keterampilan maritim perairan terbuka yang memungkinkan mereka berekspansi melintasi Pasifik. Salah satu tipe artefak spesifik yang menghubungkan kebudayaan Tapen Keng Taiwan dengan budaya-budaya kepulauan Pasifik berikutnya adalah pemukul kulit kayu, alat batu yang digunakan untuk menempa kulit kayu berserat dari sejenis pohon tertentu menjadi tambang, jala, dan pakaian. Begitu orang-orang Pasifik menyebar, melebihi kisaran hewan-hewan domestik penghasil wool dan tanaman berserat, yang berarti mereka juga tak punya pakaian hasil tenunan. Mereka pun menjadi bergantung kepada kain kulit kayu yang dipukul untuk membuat pakaian. Para penghuni Pulau Rennell, pulau tradisional Polinesia yang baru terwesternisasi pada 1930-an, mengatakan kepada saya bahwa manfaat sampingan yang bagus dari westernisasi adalah pulau itu tak lagi berisik. Tak ada lagi bunyi pemukul kulit kayu di mana-mana yang digunakan orang untuk membuat kain kulit kayu dari fajar sampai senja setiap hari. Dalam sekitar 1 milenium setelah budaya Tapen Keng mencapai Taiwan, bukti arkeologis menunjukkan bahwa budaya-budaya yang jelas berasal darinya menyebar semakin jauh saja dari Taiwan, mengisi wilayah Austronesia modern. Gambar 17.2. Bukti itu antara lain pencakup peralatan batu, gerabah, tulang babi domestik, dan sisa-sisa tanaman pangan. Misalnya gerabah Tapen Keng berdekorasi di Taiwan digantikan oleh gerabah polos atau merah tak berdekorasi yang juga ditemukan di situs-situs Filipina dan Pulau Sulawesi dan Timur di Indonesia. Paket budaya berupa gerabah, peralatan batu, dan hasil domestikasi muncul pada sekitar 3.000 Masehi di Filipina, sekitar 2.500 di Pulau Sulawesi, Kalimantan Utara dan Timur di Indonesia, sekitar 2000 sebelum Masehi di Jawa dan Sumatera, dan sekitar 1600 sebelum Masehi di wilayah Papua. Di sana, seperti yang akan kita lihat, ekspansi itu meluncur cepat laksana kapal motor. Seiring berbalap-balapannya para pembawa paket budaya itu ke arah timur menuju Samudra Pasifik yang belum dihuni selepas Kepulauan Solomon. Fase terakhir ekspansi selama milenium setelah 1 Masehi menyebabkan kolonisasi setiap pulau Polinesia
dan Mikronesia yang mampu menyokong manusia yang mencengangkan. Ekspansi itu juga menyapu ke barat, melintasi Samudra Hindia menuju pesisir timur Afrika, menyebabkan kolonisasi Pulau Madagaskar. Setidaknya, sampai ekspansi itu mencapai pesisir Papua, perjalanan dari pulau ke pulau barangkali dilakukan dengan perahu layar bercadik yang masih banyak digunakan di seluruh Indonesia saat ini. Desain perahu itu merepresentasikan kemajuan besar dari sampan sederhana hasil mengeruk batang pohon yang digunakan orang-orang tradisional yang hidup di sekitar perairan sebelah dalam pulau di seluruh dunia. Cara membuatnya, sebatang pohon padat dikeruk bagian tengahnya dan ujung-ujungnya dibentuk dengan kapak. Oleh karena perahu itu berdasar membulat seperti batang pohon aslinya, penyebaran berat yang tidak merata membuat perahu itu gampang miring ke arah sisi yang kelebihan beban. Setiap kali saya menyusuri sungai-sungai Papua naik perahu yang didayung oleh orang-orang Papua, saya ketakutan nyaris sepanjang perjalanan. Rasanya setiap gerakan kecil saya berisiko membuat perahu tercungkil, sehingga saya dan binokular saya jatuh ke mulut buaya. Orang-orang Papua terlihat santai-santai saja seraya mendayung perahu itu di danau dan sungai yang tenang, namun orang Papua sekalipun tidak bisa menggunakan perahu mereka di lautan dengan gelombang sedang. Oleh karena itu diperlukan alat penyimbang, bukan hanya untuk ekspansi Austronesia melalui Indonesia, namun bahkan untuk kolonisasi awal Taiwan. Pemecahannya adalah memasang dua batang kayu yang lebih kecil cadik yang sejajar dengan lunas. Beberapa kaki jauhnya, satu di masing-masing sisi, dihubungkan ke lunas oleh tiang-tiang yang diikat tegak lurus ke lunas dan penyimbang. Setiap kali lunas mulai miring ke satu sisi, daya apung penyimbang di sisi itu mencegahnya terdorong ke bawah air, sehingga sepertinya nyaris mustahil kapal itu terbalik. Penemuan perahu layar bercadik barangkali merupakan terobosan teknologi yang memicu ekspansi Austronesia dari Cina daratan. Dua kecocokan mengejutkan antara bukti arkeologis dan linguistik mendukung kesimpulan bahwa orang-orang yang membawa budaya Neolitik ke Taiwan, Filipina, dan Indonesia ribuan tahun lalu menggunakan bahasa-bahasa Austronesia dan merupakan nenek moyang para penutur bahasa Austronesia yang masih menghuni kepulauan-kepulauan itu saat ini. Pertama-tama, kedua jenis bukti sama-sama menunjuk kepada kolonisasi Taiwan sebagai tahap pertama ekspansi pesisir Cina Selatan dan kepada kolonisasi Filipina dan Indonesia dari Taiwan sebagai tahap berikutnya. Bila ekspansi itu berlangsung dari semenanjung Malaya di Asia Tenggara tropis ke pulau Indonesia yang terdekat Sumatera, baru kemudian ke pulau-pulau Indonesia lain, dan akhirnya ke Filipina dan Taiwan, kita seharusnya mendapati perbedaan paling besar yang mencerminkan waktu yang paling panjang dalam famili bahasa Austronesia di antara bahasa-bahasa modern semenanjung Malaya dan Sumatera. Sementara bahasa-bahasa Taiwan dan Filipina belum lama terpisah dalam satu subfamili yang sama, tapi perbedaan terbesar ada di Taiwan. Sementara bahasa-bahasa di semenanjung Malaya dan Sumatera tergolong ke dalam subfamili yang sama, cabang muda dari subfamili Malayo-Polinesia Barat yang sendirinya juga merupakan cabang yang relatif muda dari subfamili Malayo-Polinesia. Rincian kekerabatan linguistik itu sejalan betul dengan bukti arkeologis bahwa kolonisasi semenanjung Malaya berlangsung belum lama dan terjadi setelah bukan sebelum
kolonisasi Taiwan, Filipina, dan Indonesia. Kecocokan lain antara bukti arkeologis dan linguistik menyangkut bawaan budaya yang digunakan orang-orang Austronesia kuno. Arkeologi memberi kita bukti langsung budaya dalam bentuk gerabah, babi dan tulang ikan dan lain sebagainya. Kita mungkin awalnya bertanya-tanya bagaimana bisa seorang ahli linguistik yang hanya mempelajari bahasa-bahasa modern yang tidak diketahui bentuk tertulis dari bahasa asalnya mengetahui apakah orang-orang Austronesia yang hidup di Taiwan 6.000 tahun lalu memiliki babi atau tidak. Pemecahannya adalah membangun ulang kosakata bahasa-bahasa kuno yang telah punah, disebut proto bahasa, dengan cara membandingkan kosakata bahasa-bahasa modern yang merupakan turunannya. Misalnya, kata yang berarti domba dalam banyak bahasa anggota subfamili bahasa Indo-Eropa yang tersebar dari Irlandia sampai India cukup mirip avis, ovis, oveha, opsta, ovis, dan oi dalam bahasa Lituania, Sanskerta, Latin, Spanyol, Rusia, Yunani, dan Irlandia. Kata bahasa Inggris ship jelas berasal dari akar yang berbeda, namun dalam bahasa Inggris akar kata asli itu dipertahankan dalam iu domba betina. Perbandingan pergeseran bunyi yang telah dialami berbagai bahasa Indo-Eropa modern selama sejarahnya menunjukkan bahwa tampaknya bentuk aslinya adalah owis dalam bahasa Indo-Eropa kuno yang digunakan sekitar 6.000 tahun silam. Bahasa nenek moyang yang tak tertulis itu disebut Proto-Indo-Eropa. Jelaslah, orang-orang Proto-Indo-Eropa 6.000 tahun silam sudah punya domba sesuai dengan bukti arkeologis. Nyaris 2.000 kata lain dalam kosakata mereka bisa direkonstruksi seperti itu, termasuk untuk kata-kata kambing, kuda, roda, saudara laki-laki, dan mata. Namun tidak ada kata Proto-Indo-Eropa yang bisa direkonstruksi untuk senjata api yang menggunakan akar berbeda-beda dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa modern yang berbeda-beda pula. Gun dalam bahasa Inggris, fusil dalam bahasa Prancis, Rusyo dalam bahasa Rusia, dan lain sebagainya. Hal itu tak seharusnya membuat kita terkejut. Orang-orang 6.000 tahun silam tak mungkin punya kata untuk senjata api yang baru diciptakan dalam 1.000 tahun terakhir, karena tidak ada kata warisan bersama yang berarti senjata api. Setiap bahasa Indo-Eropa harus menciptakan atau meminjam kata sendiri ketika senjata api akhirnya ditemukan. Dengan cara yang sama, kita bisa membandingkan bahasa-bahasa Taiwan, Filipina, Indonesia, dan Polinesia modern untuk merekonstruksi sebuah bahasa Proto-Austronesia yang digunakan dahulu sekali. Tidak ada yang terkejut mengetahui bahasa Proto-Austronesia hasil rekonstruksi punya kata-kata yang misalnya berarti dua, burung, telinga, dan kutu rambut. Tentu saja orang-orang Proto-Austronesia bisa berhitung sampai 2, tahu burung, dan punya telinga serta kutu. Yang lebih menarik, bahasa hasil rekonstruksi itu memiliki kata-kata yang berarti babi, anjing, dan beras, yang pasti merupakan bagian dari bahasa Proto, yang merupakan bagian dari budaya Proto-Austronesia. Bahasa hasil rekonstruksi itu penuh kata-kata yang menandakan ekonomi maritim, misalnya perahu bercadik, layar, kerang, gurita, bubu, dan penyu. Bukti linguistik mengenai budaya Proto-Austronesia, kapan dan dimanapun mereka dulu hidup. Kalau benar dengan bukti arkeologis mengenai orang-orang yang membuat gerabah, berorientasi laut, dan memproduksi makanan yang hidup di Taiwan sekitar 6.000 tahun silam. Prosedur yang sama bisa diterapkan untuk merekonstruksi Proto-Malayo-Polinesia, bahasa nenek moyang yang digunakan orang-orang Austronesia setelah beremigrasi dari Taiwan. Proto-Malayo-Polinesia mengandung kata-kata untuk banyak tanaman pangan tropis seperti
talas, sugun, pisang, ubi, dan kelapa yang tidak bisa dikonsumsi dalam Polynesia. Dengan demikian, bukti linguistik menunjukkan bahwa tampaknya banyak tanaman pangan tropis ditambahkan ke dalam budaya Austronesia setelah emigrasi dari Taiwan. Bukti ini cocok dengan bukti arkeologis sewaktu para petani pengkoloni menyebar ke arah selatan dari Taiwan yang letaknya sekitar 23 derajat di sebelah utara Khatulistiwa menuju wilayah tropis Khatulistiwa. Semakin lama semakin bergantung kepada tanaman pangan umbi-umbian dan pohon tropis yang mereka lantas bawa bersama mereka ke Pasifik tropis. Bagaimana bisa para petani penutur bahasa Austronesia dari Cina Selatan menuju Taiwan itu menggantikan populasi pemburu pengumpul asli Filipina dan Indonesia Barat dengan sedemikian sempurna sehingga hanya sedikit bukti genetis dan tidak ada bukti linguistik populasi asli yang tersisa? Alasan-alasanlah mirip dengan alasan-alasan mengapa orang Eropa menggantikan atau membinasakan pribumi Australia dalam 2 abad terakhir, dan mengapa orang-orang Cina Selatan menggantikan orang-orang asli Asia Tenggara tropis sebelumnya. Para petani memiliki populasi yang lebih padat, peralatan dan senjata yang lebih hebat, kendaraan air, dan keterampilan maritim yang lebih berkembang, serta penyakit-penyakit epidemi yang para petani punya pertahanan terhadapnya. Namun pemburu-pengumpul tidak. Di Asia Daratan, para petani penutur bahasa Austronesia mampu juga menggantikan sejumlah pemburu-pengumpul asli di Semenanjung Malaya, sebab orang-orang Austronesia itu mengolonisasi semenanjung tersebut dari selatan dan timur, dari Pulau Sumatera dan Kalimantan di Indonesia pada waktu yang kira-kira sama dengan kolonisasi semenanjung tersebut dari utara, dari Thailand oleh para penutur bahasa Austroasiatik. Orang-orang Austronesia lain berhasil memantapkan diri di bagian-bagian Vietnam Selatan dan Kamboja menjadi nenek moyang suku minoritas Cham modern di negara-negara itu. Tapi para petani Austronesia tidak bisa menyebar lebih jauh lagi ke dalam Asia Tenggara daratan karena para petani Austroasiatik dan Thai Kadai telah menggantikan para pemburu pengumpul sebelumnya di situ, dan karena para petani Austronesia tak memiliki keunggulan dibandingkan para petani Austroasiatik dan Thai Kadai. Walaupun kita menyimpulkan bahwa para penutur Austronesia berasal dari pesisir Cina Selatan, bahasa-bahasa Austronesia kini tak digunakan dimanapun di Cina Selatan, barangkali karena merupakan ratusan bahasa Cina kuno yang binasa akibat ekspansi penutur Sino-Tibet ke arah selatan. Namun famili bahasa yang paling dekat dengan Austronesia diduga adalah Thai Kadai, Austroasiatik, dan Miao Yao. Dengan demikian, walaupun bahasa-bahasa Austronesia di Cina mungkin tidak selamat dari pembantaian oleh dinasti dinasti Cina, sejumlah bahasa saudara dan sepupunya tetap lestari. Kita sejauh ini telah mengikuti tahap-tahap awal ekspansi Austronesia sejak 4.000 km dari pesisir Cina Selatan melalui Taiwan dan Filipina ke Indonesia Barat dan Tenggara. Dalam ekspansi itu, orang-orang Austronesia datang menempati semua daerah yang bisa dihuni di pulau-pulau itu, dari tepi laut sampai ke sebelah dalam, dan dari daratan rendah sampai ke pegunungan. Pada 1500 sebelum Masehi, ciri-ciri utama arkeologis mereka, termasuk tulang babi dan gerabah polos berwarna merah, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai Pulau Halmahera di Indonesia Timur, kurang daripada 300 km dari ujung barat pulau besar bergunung-gunung yang bernama Papua. Apakah mereka kemudian menaklukkan pulau itu, seperti juga mereka menaklukkan pulau-pulau besar bergunung-gunung yang kita kenal sebagai Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera?
Mereka tidak melakukan itu seperti yang bisa dilihat dari sekilas wajah sebagian besar orang Papua modern, dan seperti yang dikonfirmasi oleh penelitian terperinci atas gen-gen Papua. Teman saya Wiwok dan semua penghuni dataran tinggi Papua sangat jelas berbeda dari orang-orang Indonesia, Filipina, dan Cina Selatan dengan kulit mereka yang gelap, rambut yang bergelung rapat, dan bentuk wajah yang khas. Kebanyakan penghuni dataran rendah dari sebelah dalam dan pesisir selatan Papua mirip dengan penghuni dataran tinggi, hanya saja cenderung lebih jangkung. Ahli-ahli genetika gagal menemukan penanda-penanda gen khas Austronesia dalam sampel darah dari para penghuni dataran tinggi Papua. Namun orang-orang dari pesisir utara dan timur Papua, dari Kepulauan Bismarck dan Solomon di sebelah utara dan timur Papua, menghadirkan gambaran yang lebih rumit. Penampilan mereka bermacam-macam, berkisar di antara para penghuni dataran tinggi seperti Wiwor dan orang-orang Indonesia seperti Ahmad, meskipun secara rata-rata lebih dekat dengan Wiwor. Misalnya, teman saya Sawakari dari pesisir utara memiliki rambut berombak. Di antara rambut lurus Ahmad dan rambut kering Wiwor, serta kulit yang lebih pucat daripada Wiwor, meskipun jauh lebih gelap daripada Ahmad. Secara genetis, penduduk Kepulauan Bismarck dan Solomon serta pesisir utara 15% Austronesia dan 85% seperti penduduk dataran tinggi Papua. Oleh karena itu, terbuktilah orang-orang Austronesia memang mencapai wilayah Papua, namun gagal total menembus ke sebelah dalam pulau itu dan secara genetis tercampur dengan para penghuni Papua sebelumnya di pesisir utara dan pulau-pulau itu. Bahasa modern memberitahukan kisah yang pada dasarnya sama, namun menampilkan perincian. Di bab 15, saya menjelaskan bahwa sebagian besar bahasa Papua tidak berkerabat dengan famili bahasa lain apapun di dunia ini. Tanpa terkecuali, setiap bahasa yang digunakan di pegunungan Papua, keseluruhan dataran rendah Papua sebelah barat daya dan selatan tengah termasuk pesisir, serta sebelah dalam Papua Utara merupakan bahasa Papua. Namun bahasa-bahasa Austronesia digunakan di pita sempit yang berada tepat di pesisir utara dan tenggara. Kebanyakan bahasa Kepulauan Bismarck dan Solomon adalah bahasa Austronesia. Bahasa-bahasa Papua hanya digunakan di beberapa kantong terisolasi pada beberapa pulau. Bahasa-bahasa Austronesia yang digunakan di Kepulauan Bismarck dan Solomon serta pesisir utara Papua sebagai sub-famili terpisah yang diistilahkan Oceanic berkerabat dengan sub-famili bahasa yang digunakan di Halmahera dan ujung barat Papua. Kerabat linguistik itu memastikan seperti yang bisa kita duga dari posisi pulau-pulau itu di peta, bahwa para penutur bahasa Austronesia dari wilayah Papua tiba melalui Halmahera. Rincian mengenai bahasa-bahasa Austronesia dan Papua serta sebaran bahasa-bahasa itu di Papua Utara adalah bukti hubungan yang telah berlangsung lama antara para pedagang Austronesia dan para penghuni yang menggunakan bahasa Papua. Bahasa-bahasa Austronesia maupun Papua di wilayah tersebut menunjukkan pengaruh besar terhadap satu sama lain dalam segi kosakata dan tata bahasa, terjadikan sulit untuk menentukan apakah bahasa tertentu pada dasarnya adalah bahasa Austronesia yang dipengaruhi bahasa Papua atau sebaliknya. Bila kita berpindah dari desa ke desa di sepanjang pesisir utara atau pulau-pulau di sekitarnya,
Kita melewati satu desa berbahasa Austronesia menuju satu desa berbahasa Papua. Lalu setelah ke satu desa berbahasa Austronesia lagi tanpa keterputusan genetik di perbatasan linguistik. Semua ini menunjukkan bahwa tampaknya keturunan para penyerbu dari Austronesia dan orang-orang Papua asli telah berniaga, saling mengawini dan saling memperoleh gen dan bahasa selama beberapa ribu tahun di pesisir utara Papua dan pulau-pulaunya. Hubungan lama itu mentransfer bahasa-bahasa Austronesia secara lebih efektif daripada gen-gen Austronesia dengan akibatnya sebagian besar penduduk Kepulauan Bismarck dan Solomon kini berbicara bahasa Austronesia walaupun penampilan dan sebagian besar gen mereka masih Papua. Namun gen maupun bahasa Austronesia tidak berhasil menembus ke sebelah dalam Papua. Hasil invasi mereka ke Papua pun sangat berbeda dari hasil invasi mereka ke Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau besar Indonesia lainnya, di mana serbuan dahsyat mereka memusnahkan nyaris seluruh jejak gen dan bahasa para penghuni sebelumnya. Untuk memahami apa yang terjadi di Papua, marilah kita kini beralih ke bukti dari arkeologi. Pada sekitar 1600 sebelum Masehi, nyaris bersamaan dengan kemunculan mereka di Halmahera, ciri-ciri utama arkeologis ekspansi Austronesia babi, anjing, babi, ayam, anjing, gerabah berwarna merah, dan kapak dari batu gerinda dan dari cangkang kima raksasa muncul di wilayah Papua. Namun ada dua ciri yang membedakan kedatangan orang-orang Austronesia di sana dan kedatangan mereka yang terjadi lebih dahulu di Filipina dan Indonesia. Ciri pertama adalah desain gerabah yang merupakan ciri estetika tanpa arti penting ekonomi, namun memungkinkan para ahli arkeologi untuk langsung mengenali situs Austronesia awal. Sementara sebagian besar gerabah Austronesia di Filipina dan Indonesia tidak berdekorasi. Gerabah di wilayah Papua berdekorasi indah dengan desain-desain geometri yang ditata membentuk pita-pita horizontal. Dari segi-segi lain, gerabah tersebut mempertahankan warna merah dan bentuk-bentuk wadah yang khas gerabah Austronesia awal di Indonesia. Para penghuni Austronesia di wilayah Papua jelas memperoleh gagasan mentato belanga, barangkali terilhami oleh desain-desain geometri yang telah mereka gunakan di kain kulit kayu dan tato tubuh. Gaya itu disebut gerabah lapita. Sesuai nama situs arkeologi Lapita, tempat gaya itu pertama kali dideskripsikan. Ciri pembeda yang jauh lebih penting di situs-situs Austronesia awal di wilayah Papua adalah sebaran situs-situs itu. Beda dengan situs-situs di Filipina dan Indonesia, di mana situs-situs Austronesia tertua berada di pulau-pulau besar seperti Luzon, Kalimantan, dan Sulawesi. Situs-situs penemuan gerabah Lapita di wilayah Papua tampaknya terbatas di pulau-pulau kecil yang berada di sekitar pulau-pulau lebih besar yang letaknya jauh. Sampai saat ini, gerabah Lapita baru ditemukan di satu situs saja, tapi di pesisir Papua sendiri dan di beberapa situs di Kepulauan Solomon. Kebanyakan situs Lapita di wilayah Papua terletak di Bismarck, di pulau-pulau kecil di lepas pantai pulau-pulau Bismarck yang lebih besar. Terkadang di pesisir pulau-pulau yang lebih besar itu sendiri, karena seperti yang akan kita lihat, para pembuat gerabah Lapita mampu berlayar ribuan mil. Kegagalan mereka mendirikan desa-desa di pulau-pulau besar Bismarck yang berjarak beberapa mil saja jauhnya, atau di Papua yang hanya sejauh beberapa puluh mil, pastilah disebabkan oleh hal selain ketidakmampuan mencapai tempat-tempat itu. Dasar bertahan hidup masyarakat Lapita bisa direkonstruksi dari sampah yang digali oleh para ahli arkeologi di situs-situs Lapita.
Orang-orang Lapita sangat bergantung kepada makanan laut, antara lain ikan, lumba-lumba, penyu, hiu, dan kerang-kerangan. Mereka punya babi, ayam, dan anjing, serta memakan buah dari banyak pepohonan termasuk kelapa. Sementara mereka juga barangkali memakan tanaman pangan Australasia yang biasa, seperti talas dan ubi. Sulit diperoleh bukti-bukti mengenai tanaman-tanaman itu, sebab dibanding umbi-umbian lunak, kulit buah yang keras berkemungkinan lebih besar bertahan selama ribuan tahun di tumpukan sampah. Wajarlah mustahil membuktikan secara langsung bahwa para pembuat gerabah Lapita berbicara bahasa Austronesia, tapi dua fakta yang menjadikan kesimpulan ini sepertinya pasti. Pertama, kecuali dekorasi pada belanga itu sendiri beserta beraneka ragam produk budaya yang terkait, mirip dengan sisa-sisa budaya yang ditemukan di situs-situs Indonesia dan Filipina yang merupakan moyang bagi masyarakat penutur bahasa Austronesia modern. Kedua, gerabah Lapita juga muncul di pulau-pulau Pasifik yang terpencil, pulau-pulau terpencil yang tak pernah dihuni manusia sebelumnya, tanpa bukti adanya gelombang besar pemukiman kedua setelah gelombang yang membawa belanga-belanga Lapita, dan di mana para penduduk modern menggunakan bahasa Austronesia nanti dibahas lebih lanjut. Oleh karena itu, gerabah Lapita bisa dengan cukup pasti diasumsikan sebagai penanda kedatangan orang-orang Austronesia di wilayah Papua. Apa yang dilakukan para pembuat belanga itu di pulau-pulau kecil yang bersebelahan dengan pulau-pulau yang lebih besar? Mereka barangkali hidup dengan cara yang sama dengan para pembuat belanga modern yang sampai belum lama ini hidup di pulau-pulau kecil di wilayah Papua. Pada 1972, saya mengunjungi salah satu desa semacam itu di Pulau Malai, dalam gugus Pulau Siasi, di lepas pantai Pulau Umboy yang berguguran sedang, di lepas pantai Pulau Bismarck yang lebih besar di Djibouti, masuk wilayah negara Papua Nugini. Sewaktu saya menapakkan kaki di Malai dalam rangka mencari burung, saya tidak tahu apa-apa mengenai orang-orang yang hidup di sana, dan saya pun terkesima oleh pemandangan yang menyambut saya. Bukannya desa kecil yang biasa dengan pondok-pondok rendah, dikelilingi oleh kebun-kebun besar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh desa, dan dengan beberapa perahu yang disandarkan di pantai. Sebagian besar area Malai dipenuhi oleh rumah-rumah kayu berlantai 2 yang berdempet-dempetan, sehingga tak ada lahan tersedia untuk kebun. Pusat kota Manhattan versi Papua. Di pantai berjejer-jejer perahu-perahu besar. Ternyata para penduduk Malai selain merupakan nelayan, juga merupakan ahli pembuat gerabah, pemahat, dan pedagang yang hidup dari membuat belanga berdekorasi cantik dan mangkuk kayu, mengangkut mereka dengan perahu ke pulau-pulau yang lebih besar, dan membarter pecah belah mereka dengan babi, anjing, sayur mayur, dan berbagai kebutuhan lain. Bahkan batang pohon untuk membuat perahu Malai diperoleh melalui perdagangan dari para penduduk desa di Pulau Umboy yang bertetangga, sebab tidak ada pepohonan yang cukup besar di Malai untuk dijadikan bahan perahu. Sebelum ada pelayaran bangsa-bangsa Eropa, perdagangan antara pulau-pulau di wilayah Papua dimonopoli oleh kelompok-kelompok terspesialisasi yang terdiri atas pengrajin gerabah, pembuat perahu semacam itu yang terampil berlayar tanpa peralatan navigasi, dan hidup di pulau-pulau kecil lepas pantai atau terkadang di desa-desa pesisir daratan utama. Pada waktu saya mencapai Malai pada 1972, jejaring perdagangan pribumi itu telah bubar atau menciut, sebagian karena persaingan dari kapal-kapal motor dan belanga-belanga aluminium Eropa, sebagian karena pemerintahan kolonial Australia melarang pelayaran perahu jarak jauh, serta beberapa kecelakaan yang menenggelamkan pedagang. Tebakan saya adalah para pengrajin gerabah Lapita merupakan para pedagang antar pulau
di wilayah Papua dalam abad-abad setelah 1600 sebelum Masehi. Penyebaran bahasa-bahasa Austronesia ke pesisir utara Papua sendiri dan bahkan ke pulau-pulau terbesar di Bismarck dan Solomon pastilah terjadi setelah zaman Lapita, sebab situs-situs Lapita terkonsentrasi di pulau-pulau kecil Bismarck. Baru pada 1 Masehi, kerabat turunan Gaya Lapita muncul di sisi selatan semenanjung tenggara Papua ketika orang-orang Eropa mulai menjelajahi Papua. Pada akhir abad ke-19, seluruh bagian pesisir selatan Papua yang tersisa masih menyokong penutur bahasa Papua saja, walaupun populasi berbahasa Austronesia telah dimantapkan tak hanya di semenanjung tenggara, melainkan juga di kepulauan Aru dan Kii, terletak 110-130 km lepas pantai barat pesisir selatan Papua. Dengan demikian, orang-orang Austronesia memiliki waktu ribuan tahun untuk mengkolonisasi pedalaman Papua dan pesisir selatannya dari pangkalan-pangkalan terdekat, namun mereka tak pernah melakukan itu. Bahkan kolonisasi mereka di tepian pesisir Papua Utara lebih bersifat linguistik daripada genetis. Gen semua penduduk pesisir utara tetap didominasi oleh gen Papua. Paling penting, sebagian di antara mereka sekadar mengadopsi bahasa-bahasa Austronesia, barangkali agar bisa berkomunikasi dengan para saudara jarak jauh yang menghubungkan masyarakat-masyarakat itu. Dengan demikian, hasil ekspansi Austronesia di wilayah Papua berlawanan dengan hasil Indonesia dan Filipina. Indonesia dan Filipina, populasi pribumi menghilang, barangkali diusir, dibunuh, ditulari penyakit, atau diasimilasi oleh para pedagang. Di Papua, populasi pribumi secara umum berhasil menghadang para pendatang sehingga tak bisa mendekat. Para pendatang, orang-orang Austronesia, sama saja pada kedua kasus, dan populasi pribumi juga mungkin secara genetis mirip satu sama lain. Bila populasi asli Indonesia yang digantikan oleh orang-orang Austronesia betul-betul berkerabat dengan orang-orang Papua seperti yang saya ajukan sebelumnya. Mengapa hasilnya berbeda begitu? Jawabannya menjadi jelas bila kita mempertimbangkan situasi budaya yang berbeda antara populasi pribumi Indonesia dan Papua. Sebelum orang-orang Austronesia tiba, sebagian besar Indonesia dihuni oleh para pemburu pengumpul yang terpencar-pencar dan tak memiliki peralatan batu yang diasah sekalipun. Sementara itu, produksi pangan telah berlangsung selama ribuan tahun di dataran tinggi Papua dan barangkali juga di dataran rendah Papua serta kepulauan Bismarck dan Solomon. Dataran tinggi Papua menyokong sejumlah populasi manusia zaman batu paling parah di seluruh dunia modern. Orang-orang Austronesia menikmati sedikit keunggulan dalam persaingan dengan populasi-populasi Papua yang telah mapan itu. Sejumlah tanaman pangan yang dimanfaatkan orang-orang Austronesia untuk bertahan hidup, misalnya talas, ubi, dan pisang, barangkali telah secara mandiri didomestikasi di Papua sebelum orang-orang Austronesia tiba. Orang-orang Papua dengan mudah mengintegrasikan ayam, anjing, dan terutama babi Austronesia ke dalam ekonomi populasi makanan mereka. Orang-orang Papua sudah punya peralatan batu yang diasah. Mereka setidaknya sama resistennya terhadap penyakit-penyakit tropis seperti orang-orang Austronesia, sebab mereka mewarisi 5 jenis pelindung genetis yang sama terhadap malaria seperti orang-orang Austronesia, dan sebagian atau semua gen itu berevolusi secara mandiri di Papua. Orang-orang Papua sudah merupakan pelaut yang hebat, walaupun tak sehebat para pembuat gerabah Lapita. Puluhan ribu tahun sebelum kedatangan orang-orang Austronesia,
orang-orang Papua telah mengolonisasi Kepulauan Bismarck dan Solomon dan perdagangan obsidian, batu vulkan yang cocok untuk membuat peralatan tajam marak di Bismarck setidaknya 18.000 tahun sebelum orang-orang Austronesia tiba. Orang-orang Papua bahkan tampaknya juga sempat berekspansi belum lama ini ke arah barat, menentang pasang Austronesia menuju Indonesia Timur, di mana bahasa-bahasa yang digunakan di Pulau Halmahera, di pulau-pulau Halmahera Utara dan Timur merupakan bahasa-bahasa tipikal Papua yang berkerabat dengan sejumlah bahasa di Papua Barat. Singkatnya, hasil ekspansi Austronesia yang berbeda-beda itu adalah ilustrasi mencolok peran produksi pangan dalam pergerakan populasi manusia. Para produsen pangan Austronesia bermigrasi ke dua wilayah Papua dan Indonesia yang dihuni oleh penduduk asli yang barangkali saling berkerabat. Penduduk Indonesia masih pemburu pengumpul, sementara penduduk Papua sudah menjadi produsen pangan dan telah mengembangkan banyak hal yang berkaitan dengan produksi pangan, populasi padat, resistensi terhadap penyakit, teknologi yang lebih maju, dan lain sebagainya. Sebagai akibatnya, sementara ekspansi Austronesia menyingkirkan orang-orang Indonesia yang asli, ekspansi tersebut gagal membuat banyak kemajuan di wilayah Papua, seperti juga gagal membuat banyak kemajuan melawan para produsen pangan Austroasiatik dan Thai Kadai di Asia Tenggara tropis. Kita kini telah melacak ekspansi Austronesia melalui Indonesia dan sampai ke pesisir Papua dan Asia Tenggara tropis. Di bab 19 kita akan melacaknya melintasi Samudra Hindia ke Madagaskar. Sementara di bab 15 kita melihat bahwa kesulitan ekologi mencegah orang-orang Austronesia memantapkan diri di Papua, memantapkan diri di Australia Utara dan Barat. Sodokan terakhir ekspansi dimulai ketika para pembuat gerabah lapita berlayar jauh ke timur menuju Pasifik, melewati Solomon ke wilayah pulau yang sebelumnya tak pernah dicapai manusia. Sekitar 1200 sebelum Masehi, kepingan belanga lapita trio babi, ayam anjing yang banyak dikenal, serta ciri-ciri menonjol arkeologis lain yang biasa dikaitkan dengan orang-orang Austronesia muncul di Kepulauan Fiji, Samoa, dan Tonga di Pasifik, sekitar 1000 mil di sebelah timur Solomon. Pada awal era Masehi, sebagian ciri menonjol yang sama itu, dengan kecualian besar berupa gerabah, muncul di kepulauan Polinesia Timur, termasuk Society dan Marquesas. Perjalanan panjang jauh lain dengan perahu melintasi laut membawa para pemukim ke Hawaii di utara, Kepulauan Pitcairn dan Pasca di timur, serta Selandia Baru di barat daya. Para penghuni asli sebagian besar pulau-pulau itu sekarang adalah orang-orang Polinesia, yang dengan demikian merupakan keturunan langsung para pembuat gerabah lapita. Mereka menggunakan bahasa-bahasa Austronesia yang berkerabat dekat dengan bahasa-bahasa di wilayah Papua, dan tanaman pangan mereka adalah paket Austronesia yang mencakup talas, ubi, pisang, kelapa, dan sukun. Dengan didudukinya Kepulauan Chatham di lepas pantai Selandia Baru pada sekitar 1400 Masehi, tak sampai seabad sebelum para penjelajah Eropa memasuki Pasifik, kerja menjelajahi Pasifik akhirnya dituntaskan oleh orang-orang Asia. Tradisi eksplorasi mereka yang bertahan puluhan ribu tahun telah dimulai ketika nenek moyang Wiyok menyebar melalui Indonesia ke Papua dan Australia. Tradisi itu baru berakhir ketika kehabisan sasaran dan nyaris setiap pulau Pasifik yang bisa dihuni telah diduduki. Bagi siapapun yang meminati sejarah, masyarakat manusia di Asia Timur dan Pasifik memberi pelajaran berharga karena menyediakan sedemikian banyak contoh mengenai bagaimana lingkungan membentuk sejarah bergantung kepada tanah air geografis mereka
Orang-orang Asia Timur dan Pasifik berbeda dalam hal akses ke spesies tumbuhan dan hewan liar yang bisa didomestikasi dan keterhubungan mereka dengan orang-orang lain. Berkali-kali, orang-orang yang memiliki akses ke prasyarat populasi makan, ke prasyarat produksi makanan, dan dengan lokasi yang sangat memungkinkan penyebaran teknologi dari tempat lain menggantikan orang-orang yang tidak memiliki keunggulan-keunggulan itu. Berkali-kali ketika satu gelombang kolonis menyebar keluar ke lingkungan yang beraneka ragam, keturunan mereka berkembang secara terpisah-pisah, bergantung kepada perbedaan-perbedaan lingkungan. Misalnya, kita sudah lihat bagaimana orang Cina Selatan mengembangkan produksi makanan dan teknologi setempat, menerima tulisan dan lebih banyak teknologi dan struktur politik dari Cina Utara, lantas mengkolonisasi Asia Tenggara, tropis, dan Taiwan, menggantikan sebagian besar penduduk asli daerah-daerah itu. Di wilayah Asia Tenggara, di antara keturunan atau kerabat para kolonis produsen makanan dari Cina Selatan, orang Yumri di hutan hujan gunung Thailand, Timur Laut, dan Laos beralih kembali menjadi pemburu pengumpul, sementara kerabat dekat orang-orang Yumri, orang Vietnam yang menggunakan bahasa yang berbeda dalam sub-sub famili Austroasiatik yang sama dengan bahasa Yumri, tetap menjadi produsen makanan di Delta Merah yang kaya dan mendirikan negara luas berbasis logam. Serupa dengan itu di antara para petani imigran Austronesia dari Taiwan dan Indonesia, orang-orang Punan di hutan hujan Kalimantan terpaksa kembali menjalankan gaya hidup pemburu pengumpul, sementara kerabat mereka yang hidup di tanah vulkanik Jawa yang kaya tetap menjadi produsen pangan, mendirikan kerajaan yang dipengaruhi India, menggunakan tulisan dan membangun monumen Buddha terbesar Borobudur. Orang Austronesia yang mengkolonisasi Polinesia menjadi terisolasi dari perundagian dan tulisan Asia Timur sehingga tetap tanpa tulisan atau logam. Tapi seperti yang kita lihat di bab 2, organisasi politik dan sosial serta ekonomi Polinesia mengalami diversifikasi besar dalam lingkungan yang berbeda-beda. Dalam satu milenium, para kolonis Polinesia Timur telah kembali menjadi pemburu pengumpul di Chatham, sementara membangun proto-negara dengan produksi pangan intensif di Hawaii. Ketika orang Eropa akhirnya tiba, keunggulan teknologi dan keunggulan lain memungkinkan mereka memantapkan dominasi kolonial, sementara di sebagian besar Asia Tenggara tropis dan kepulauan memantapkan dominasi kolonial sementara di sebagian besar Asia Tenggara tropis dan kepulauan Pasifik. Tapi kuman dan produsen pangan setempat mencegah orang Eropa bermukim di sebagian besar wilayah itu dalam jumlah besar. Di antara daerah-daerah itu hanya Selandia Baru, Caledonia Baru, dan Hawaii, kepulauan terbesar dan paling terpencil yang terletak paling jauh dari khatulistiwa, sehingga berada di iklim yang nyaris sedang, seperti Eropa, yang sekarang menyokong populasi Eropa yang besar. Oleh karena itu, tidak seperti Australia dan Amerika, Asia Timur dan sebagian besar kepulauan Pasifik tetap diduduki oleh orang-orang Asia Timur dan Pasifik.